Aku nggak mau menjadi iblis yang menyesatkanmu. Yang aku mau kau mencoba untuk mengenal aku. Natalia. Oh, Aku mau Bembe. kau belajar untuk mencintai aku tulus dan apa adanya. I can tell by your eyes that you've probably been crying for. Ini mau ditambah kan yang campuran sebanyak tadi? Cukup? Anak muda berbakat memang ini. Cukup, Bang? The stars in the sky. Ini harus yang anak-anak muda perhatikan seperti beliau Ya, ini. jangan begitu dan Pak. Kita ini manusia biasa ini, sama-sama punya kekurangan. Justru yang muda-muda itu harus banyak inovasi, Iya, harus berpikir positif, iya, tapi jangan terlalu Untuk dipuji, menambah- nanti kita masuk jurang. ekonomi. How you broke my heart. Jadi, Jangan kita sia-siakan masa mudanya kita. Justru Karena kita masa masih muda muda itu itu satu pikirannya kali. kita itu masih produktif. iya, karena masa muda itu satu kali, tidak datang dua kali. Jadi makan baik-baik, oh. Jadi saya mau tanya-tanya sedikit ini Pak. Iya, Pak. Kebetulan Bapak di sini kan artinya boleh dibilang umur masih muda, tapi pikiran-pikirannya ya brilian menurut saya. Jadi bagaimana awal mulanya yang terpikir untuk membangun penyulingan nilam ini? Terinspirasi dari mana Bapak? Salah satunya kan kita melihat bahwasanya minyak nilam ini kan dia produk ekspor. Jadi seperti itu. Ya. Jadi memang namanya pasang surut harga pasti ada. Toh. Ya. Tapi kan kalau kita sudah dapatkan pembeli yang tetap, kenapa tidak? Artinya kita tidak kemana-mana lagi kan. Iya. Selebihnya ya untuk menambah penghasilan masyarakat di desa. Kita sesuaikan juga bahwasanya di desa ini 80% petani. Jadi produk yang bisa ditanam masyarakat ya bisa bervariasi. Ya mulai dari tanaman sayur-sayuran dan diselingi oleh tanaman nilam yang mana tidak butuh banyak perawatan dan tidak banyak hama seperti itu. Oh. Terus Pak, untuk penduduk Bukit Asri sendiri sudah berapa kakak yang menjadi penggiat daripada tanaman nilam ini? Ya. Untuk saat ini kan start awal, namun masyarakat kan sebelumnya sudah ada yang menanam. Ya kalau hitung-hitungan ya kurang lebih 30 kakak. Lumayan Pak ya. Ya, 30 kakak itu sudah punya tanaman nilam. Ya, tinggal dikembangkan saja, bibitnya sudah ada. Saya dengar-dengar di Desa Bukit Asri ini ada beberapa orang juga, karena memang ini tempat penyulinan masih dalam proses pembangunan. Jadi ada beberapa orang itu menyulit hasil daripada tanaman nilamnya mereka ke Lasalimu. Ya, Benarkah itu Pak? ya. Itu untuk membantu petani salah satunya sambil menunggu ketel ini jadi. Namun masyarakat bicara kebutuhan masyarakat ini kan namanya kebutuhan pasti ada. Jadi kita carikan solusi. Ya jadi kita minta bantuan teman-teman yang ada di Lasalimu untuk nilamnya dijemput di Desa Bukit Asri, kemudian disuling di sana, nanti tinggal uangnya saja yang diterima oleh masyarakat sini. Iya. Ya, begitu. Yang penting percaya Pak Adi. Ya, kepercayaan. Iya. Tapi dengan dibangunnya ini kan khusus pengrajin tanaman nilam di Desa Bukit Asri ini tidak susah lagi. Iya. Terus Bapak sendiri sekarang persiapan untuk lahan untuk penanaman nilam Persiapan berapa hektar? lahan 3 hektar. Sekarang yang sementara digarap ini 2 hektar. Iya.
Kemudian saya bertanya lagi nih Pak, Iya, ketika ada masyarakat dari luar dari desa Bukit Asri ini datang menyuli nilamnya di sini, bisa? Kenapa tidak? Bahkan dengan senang hati ya, karena pada dasarnya kan di sini kita saling membantu seperti itu ya. Kemudian membantu masyarakat yang tadinya jauh mau menyuling ke bagian Lasalimu, ya mending ke Bukit Asri saja. Seperti itu, memudahkan seperti itu. Minyaknya pun langsung ditampung di sini. Jadi masyarakat pulang itu tinggal bawa uang saja Pak. Terus hitung-hitungannya 1 liter itu berapa karung? Ya. Untuk, Untuk ketel yang penyulingan. ada ini adalah kapasitas 300 kilo. 300 kilo. Ya, itu kalau di karung itu kurang lebih 15 karung. 15 karung. Dengan Hasil berat per karungnya 20 kilo. 20 kilo, Nah, jadi 15 karung itu sama dengan 300 kilo. 300 kilo. Ya, itu kalau minyaknya bagus itu bisa sampai 7 sampai 8 kilo per satu kali suling dalam 15 karung itu. Ketika perawatannya bagus, minyaknya bagus, 7 sampai 8 kilo minyak yang bisa. Oh, iya. Kemudian ini periuk ini berapa karung untuk? Ya, ini kapasitas 15 karung. Oh begitu. Ya, 300 kilo. 300 kilo. Lumayan Pak. Terus kalau saya sendiri nanti menanam di sini kemudian dibawa di sini tidak apa-apa? Ya, enggak apa-apa. Kami bersyukur juga. Lebih Karena bagus dengan lagi, Pak, adanya penyulingan ini, bapak-bapak bisa terbantu seperti itu, Pak. Ya, Iya iya, bagus kalau begitu. iya. Berarti Jadi dimanapun Anda berada, silakan kami siap memberikan solusi. Seperti itu. boleh bocorannya sedikit. Berapa per kilonya hari ini? Ya, untuk sekarang harga 1.180.000 Per 1 kilo Per 1 gram kilo. minyak. Ya, mungkin Yang dalam minggu ini akan naik sampai 1.200.000. Seperti itu. Iya iya. Ya. Ngeri-ngeri. Begini juga Pak, saya mau tanya sedikit lagi nih. Seandainya ada masyarakat yang ingin menanam nilam ini, kemudian masyarakat tersebut kesulitan untuk mendapatkan bibit, kira-kira tanggapan Bapak sebagai penggiat sekaligus koordinator? Ya, salah satu solusinya sih silakan komunikasi dengan teman-teman yang sudah punya bibit nilam, ya. Jadi mungkin dalam bentuk awal bisa dalam bentuk pinjam, ya, Oh, ya. ataupun dibayarnya nanti. Nah, artinya tinggal komunikasikan dengan teman-teman di sini yang punya bibit, seperti apa nanti perjanjiannya, saling percaya saja seperti itu. Pada dasarnya bisa saling membantu lah. Supaya Luar biasa, sama-sama- luar biasa. sama-sama bisa tenteram. Pemikiran-pemikiran yang menginspirasi generasi Z untuk menuju Indonesia emas. Saya mau tanya lagi nih Pak, ini kan batu merah, Ya, apakah perlu diplaster atau dibiarkan begini saja? ya. Kan tentunya ini kan ada semacam Ada bangsal bonus. penjelasannya Pak. Iya, kalau untuk bangunan tetap kita siapkan, ya, karena itu memang faktor pendukung juga supaya kita aman dari cuaca hujan. Ya. Kemudian untuk plaster itu tergantung kondisinya. Artinya di plaster boleh, tidak di plaster boleh. Kan ini kan susunan batu merah, ya memang batu merah itu untuk dibakar. Ya. Kemudian kalau plaster dibakar mungkin gampang Retak. melepuh nanti rumuh keluar, tidak terlalu melekat. Ya. Nanti tergantung kondisi saja. Kemudian bocoran sedikit, ini anggaran berapa ya pembangunan penyulingan nilam ini? Ya, untuk ketel kan pembuatan Ketel namanya, ini ketel. ya kurang lebih 30 juta lah. 30 jutaan deh. Ya, Termasuk 30. dengan periuknya di atas itu. Ya, 30 juta itu bisa untuk pendingin dengan periuk. 30 juta. Terus apa bedanya periuk yang plat stainless dengan yang besi? Apakah berpengaruh untuk dalam penyulingan nanti dengan hasil akhir daripada minyak nilam ini tadi? Ya, menurut saya sih ya nggak tahu dari sumber-sumber lainnya. Perbedaan mungkin tidak ada, hanya tinggal perlakuannya saja. Kemudian desain masing-masing penyulingan. Ya. Seperti itu ya, masing-masing punya desain, masing-masing punya cara menyuling. Seperti itu. Jadi cara menyuling itu mempengaruhi juga hasil minyak. Kemudian bahan baku juga
mempengaruhi juga, tergantung dari kondisinya. Iya. Kemudian ini bahan baku untuk pembakaran apa ini Pak? Kayu apa kira-kira yang cocok ini? Untuk kayu kita di sini menggunakan kayu gamal ya. Ya, kayu gamal bisa juga dicampur dengan kayu-kayu, yang pasti kayunya itu keras ya. Oh, iya. Ya, kalau kayunya keras pasti apinya kuat dan tahan lama ya. Bisa saya dijelaskan ini Pak, apa fungsi-fungsinya pipa-pipa ini, kemudian dapur dalamnya itu? Oh iya Pak. Ya, yang ini ya, ini untuk pipa pembuangan air. Pembuangan air ya. Terus kemudian yang di atas? Untuk ini pipa penguapan ya. Jadi kalau suhunya terlalu panas ya, kemudian mungkin airnya kering seperti itu kan. Jadi untuk mengurangi suhu di dalam, kita bukanya keran yang ini, sehingga penguapan di dalam berkurang sambil apinya dikurangi. Berarti termasuk cerobong asap bukan? Bukan, ya cerobong penguapan. Terus kemudian yang ini dapurnya kok kecil sekali. Ya, beda dengan batu merah. Ya, ini dapur namanya ini Pembakaran batu dapur merah. hemat kayu bakar. Ya. Jadi hemat kayu bakar. Jadi begini desainnya ya. Kebetulan desain yang dikasih dari teman-teman perusahaan berdasarkan hasil penelitian tentunya. Ya, jadi ini namanya tungku L. Jadi hemat kayu bakar. Kemudian Ya. yang ini? Kemudian yang ini untuk ya, untuk keran penambahan air. Ya, jadi kalau air dalam kettle kita menggunakan air dari pendingin ya. Nanti ada stop keran yang diputar. Kemudian yang ini ya, ini untuk selang kontrol ya. Kontrol. Ya, selang kontrol air. Jadi bisa kita lihat air yang di dalam ketika kurang kita harus tambah. Untuk lingkaran di dalam ini adalah untuk hawa panas ya. Jadi dari tungku panasnya pun berputar di dalam area sini. Terus ini? Ya, ini untuk cerobong asap. Oh, cerobong asap. Ya, ini cerobong asap. Nanti akan naik di sini bentuk L. Ya. Jadi asapnya keluarnya nanti dari sini. Jadi asapnya disedot keluar. Jadi asap tidak berhamburan. Jadi orangnya pun bisa terarah toh. Kemudian dari bapak-bapak kita ini apa ini? fondasi tempat pendingin. Pendingin. Ya. Ini untuk tempat pendingin. Untuk dari penguapan masuk ke selang spiral. Spiral ya. Kemudian didinginkan dan akhirnya bisa terbentuk minyak nilam itu. Seperti itu. Pipa terakhirnya mana? Ya, Bang. pipa terakhirnya ada di sini. Ini yang dinamakan spiral itu? Ya. Boleh. Ini yang di atas, sana yang di bawah. Iya. Ini yang di bawah. Di bawah itu ya. Nanti terakhir keluarnya dari sini ya, dari selang yang dari pipa. Pas sana. Ini saringan dandang. Saringan dandan di. Jadi kemudian berarti Angkatnya pakai takel. Berarti nilamnya itu di atasnya ini. Ya, di atas. Di bawah air. Di bawah air. Ya, nanti ngangkatnya pakai takel ke atas saja. Seperti itulah kurang lebih gambaran. Mantap. Dari pantatnya itu. Kalau ini kan tadi Ya, paling berapa ini? Ini ukur itu. Patokan ini. dari bawah ini. Kenangkan cinta Paling berapa? seperti Ke tanah. saat bersamamu Kapal. ada keraguan. Nah, 60. Ya, saya sampaikan. Cinta kan membawaku 60 tadi tingginya berapa ini? Jadi Pak, kesimpulan untuk menginspirasi teman-teman yang di luar sana. Ya, silakan isi waktu yang ada dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya, apabila kita punya lahan mungkin masih kosong, sambil kita menanam tanaman jangka panjang dalam bentuk pala ataupun kelapa sesuai dengan kondisi yang ada di daerah masing-masing. Ya, selebihnya bisa kita gunakan untuk tanaman nilam, sehingga sambil menunggu tanaman jangka panjang berbuah, mari nilamnya kita olah dan kita suling, sehingga bisa menambah pendapatan untuk Anda. Oke.